Hai teman-teman, balik lagi sama aku Afifa. Sekarang itu jam 9 dan aku ambil tindakannya itu jam 11. Tinggal 2 jam lagi. Terus sekarang aku baru selesai mandi karena kan di ruangan operasi itu kan harus steril. Jadi disuruh mandi dulu. Abis itu kita tinggal nunggu di infus aja. Jadi sambil nunggu di infus aku make up biar cakep. Gak sih, bercanda. Gitu aja sih guys. Akbar, la ilaha illallah. Jadi itu adalah beberapa video cuplikan dari aku lahiran kemarin. Video aku tuh seneng banget lahiran tuh ditemenin sama suami aku. Itu kayak mengurangi rasa ketakutan aku. Karena jujur lahiran mau sesar atau normal menurut aku itu kan sama aja ya. Tetap jadi seorang ibu seutuhnya gitu kan. Iya. Tapi walaupun orang pada bilang sesar itu nggak sakit, sesar itu nggak sakit, tapi yang aku rasain tuh, yang aku jalanin tuh aku takut, tahu nggak sih? Terus perasaan kamu gimana pas kamu masuk ke ruangan operasi? Ngelihat kaki aku kan udah nggak bisa aku gerakin lagi tuh. Iya, jadi sebelumnya tuh aku sebelum masuk ke ruang operasi nunggu dulu di depan. Jadi aku ke ruang ganti dulu tuh aku udah deg-degan banget sampai agak sedikit keringet dingin tuh. Deg-degan kamu tuh kenapa? Karena satu khawatir. Aku sendirian Kamu gitu ya? sendirian, karena kamu kan semenjak sama aku ya, selangkah aja itu harus sama aku kan. Aku ke kamar mandi aja nih istilahnya, kamu selalu nyariin aku. Iya tahu. Terus kalau misalnya aku lagi tidur aja tuh, aku harus sentuh gitu, nyentuh entah kakinya, bersentuhan gitu, atau Iya. megang dia gitu, biar tenang gitu loh. Ya gitulah Viva, dari zaman pas udah nikah sampai puncak-puncak manjanya itu di Hamil. pas hamil. Terus pas lahiran ada perbedaan gak dari aku? Kan ini aku udah lahiran 4 hari lalu ya guys ya. Ada perbedaan gak dari aku hamil sama lahiran? Lebih kelihatan gak pegel-pegel sih. Oh gitu, terus apa lagi? Sifatnya dong, Oh, masih ceritain. tetap rese. Oh tetap rese. Masih tetap rese. Resenya kenapa? Resenya buang sampah sembarangan. Oh ngeyel. Ngeyel. Terus ada lagi nggak perubahan? Kamu bakal mikir nggak sih kayak aku nggak bisa ngurus anak gitu? Kayak Viva nggak bisa deh ngurus bayi gitu. Enggak, karena aku lihat kamu itu emang kan Viva ini belajar terus guys. Dia punya buku banyak banget di situ. Terus dia searching tiap hari. Waktu semenjak hamil aja dia apapun yang dia makan, apapun yang dia ini dia tuh pikir-pikir. Jadi harus searching dulu, harus lihat YouTube dulu. Jadi aku percaya kalau dia bisa ngurus bayi. Jadi ya gitu. Gitu. Jadi apa lagi? Itu ada perubahan sifat yang lebih baik nggak? Kalau yang lebih baiknya sih, jadi kelihatan lebih dewasa, nggak banyak manja lagi. Ngobrol aja nih, ngomong aja nih biasanya, sayang peluk, sayang peluk, biasanya kayak gitu. Kalau sekarang enggak, sayang peluk dong gitu. Oh gitu ya. Terus pas bayinya keluar, kamu ngeliat nggak? Kan awalnya kepalanya dulu tuh dikeluarin. Kamu udah ngeliat dari situ? Lihat. Oh iya. Jadi Karena- berani banget guys dia ngeliat perut aku yang disobek-sobek. Iya, pas dijahitnya juga aku ngelihat. Ngeliat palanya dulu tuh, kan badannya belum kan, palanya dulu dibersihin kan. Terus kamu udah itu terharu nggak? Terharu sih,
banget. Dan ya udah aku nangis sedikit. Itu cuma gini-gini doang. Ini ada videonya nih. Inilah videonya ketika aku nangis. Jadi Viva juga kan sempat nangis juga Nah, kan kamu. aku mah nangis udah dari awal, dari pas ganti baju operasi itu aku udah nahan nangis, itu aku udah takut, deg-degan, belum terharu guys, aku belum terharu di situ, aku terharunya pas dengar suara babynya nangis. Iya, jadi sebelum Viva masuk ruang untuk dianestesi, dia tuh masuk di ruang untuk kita berdoa nih, yang kayak gini. Jadi aku tuh ngasih doa, ngasih support ke Afifa lewat keningnya sambil dicium-cium, sambil dibisik-bisikin sesuatu ya, supaya dia seneng. Bisik-bisikinnya sebenarnya kayak gini nih, sayang semangat ya, ntar abis ini kita makan sushi yang banyak, makan sashimi yang banyak. Itu supaya ngedistract dia, supaya nggak terlalu deg-degan, karena Viva itu Deg-degan banget. Terus setelah itu pas udah jam 11 dokter masuk, aku masuk nggak lama setelah itu. Ruangannya itu dingin. Parah. Banget. Dan obat biusnya itu juga efeknya tuh dingin guys. Kamu nggak dibisain dingin kan? Iya. Kamu nggak lihat bibir aku pakai gitu. Kamu lihat gak sih? Aku nggak bisa berhentiin bibir aku yang saking dinginnya gitu. Tapi segitu aja tuh udah dikasih efek ada penghangatnya. Yang lampu-lampu itu tuh penghangat katanya sayang. Oh gitu. Tapi segitu aja masih dingin banget, apalagi nggak dikasih penghangat ya. Dingin banget. Iya. Terus setelah itu, kalau aku langsung pas udah lahiran, alhamdulillah itu langsung sama babynya. Iya. Viva lagi recovery guys Iya, ya. 2 jam. 2 jam. Terus aku ngurus-ngurus sesuatu sama babynya juga di ruangan babynya, kan punya kamarnya sendiri tuh. Ya udah aku nemenin doang sama tanda tangan doang, kebanyakan tanda tangan, bayar. tanda tangan. Bayar. Iya gitu. Udah deh, terus habis itu baru aku pertama kali pompa ASI guys. Dan di situ tuh aku mikir kenapa sih aku dikit banget 15 mili. Itu pertama kali aku pompa tuh 15 mili. Terus pas aku kasih ke suster, aku ngasih juga kayak lah ini paling nggak dipakai karena sedikit gitu. Ternyata kata susternya tuh banyak karena baru pertama kali gitu. Dan ternyata bener aja banyak banget ASInya sampai sekarang guys. Jadi aku tuh kalau nggak mompa, baru mompa nih ntar kayak sejam 2 jam kemudian susu aku tuh udah kayak keras lagi gitu loh, ngerti nggak sih? Karena ASInya tuh banyak. Terus aku tanya ke temen aku juga kan kayak, ini aku baru lahir payudara aku bengkak nih gitu kan, terus sakit juga. Terus kata temen aku itu karena ASInya tuh banyak harus dikeluarin katanya gitu. Iya, alhamdulillahnya Viva ASInya banyak. Jadi emang pertamanya doang sakit sampai ada sedikit takut. Iya, panik. Iya, terus nggak nyaman juga guys badan aku. Jadi payudara aku tuh jadi beratnya tuh bisa kayak 3-4 kali lipat dari sebelumnya. Ngerti nggak sih sayang? Iya. Jadi pundak akunya tuh pegel. Di sini nih sayang, di sini tuh pegel gitu. Makanya mungkin pijit laktaksi ada gitu-gitunya biar nggak pegel kali ya payudaranya ya. Iya, oh iya. By the way, karena Viva lahirannya sesar kan, setelah beberapa jam lahiran, Viva belajar jalan, terus aku temenin juga buat jalan-jalan, keliling kanan kiri, maju. Iya, itu rasa sakitnya sangat nikmat. Nikmat sekali. Nikmat banget. Apalagi pas kayak belajar bangun itu kan, aku kan habis dari recovery kan udah boleh ke ruangan nih, kan masih tiduran kan, didorong kan. Itu kan sama susternya, ayo coba belajar bangun gitu kan. Ya Allah, itu hal tersakit yang pernah aku rasain tuh gak sih? Melebihi dari demam dan lain-lain. Itu sakit banget. Tapi aku nggak tahu, aku ngerasa diri aku tuh hebat karena aku kalau soal sakit aku tuh kayak sugas aja gitu, ngerti nggak sih? Saya demam udah kayak aduh lemes nggak bisa ngapain. Tapi aku bisa ngelewatin itu dan aku tuh nggak nangis kan? Iya, kamu nggak nangis setelah operasinya, nangis pas operasinya juga itu karena terharu aja sih. Karena kan pas operasi nggak ada rasa sakit kan? Nggak ada. Jadi hebat sih untuk ngelihat Viva kayak gitu, hebat. Karena aku yang tahu Viva tiap hari dia tuh manja banget, dia flu sedikit aja, pusing dikit aja, dia tuh istilahnya kayak intoleran sama rasa sakit. Jadi udah suges duluan. Walaupun sakitnya sedikit nih ngerasanya sakit banget gitu ya. Jadi bisa dibilang hebat karena udah ngelaluin itu menurut aku ngeliat di robek-robek gitu itu hebat. Iya, aku nggak kebayang sih ternyata sesar kan emang nggak sakitnya lahirnya, tapi aku nggak kebayang setelah sesar tuh sakitnya kayak gitu. Sebenarnya dibalik semua rasa sakit Viva itu ada sesuatu yang bikin dia bahagia. Kelihatan dari matanya pas dia ngelihat babynya diantar ke ruangan kita. Wow. Lihat matanya berbinar-binar, tatapan matanya ke anaknya kayak terharu. Itu rasa sakitnya hilang tuh sekejap. Ya udah, mungkin cukup sekian ya guys. Terima kasih banyak udah nonton video Afifa Riyadi kali ini. Dan by the way, baby kita lagi sama Odi. Kasih tahu sayang, Odi itu kepanjangan dari apa? Odi itu kepanjangan dari Anti Kaldi. Lagi di sebelah guys, jadi takut kita berisik kan. Ini by the way tuh, kalian udah lihat belum
kasur babynya. Jadi tadinya tuh kasurnya tuh ada di, kalau kalian nonton video room kamar aku nih yang pas pindahin kamar baby, itu ada di sebelah TV gitu guys. Terus ternyata menurut aku tuh sangat ribet. Aku nggak bisa lihat babynya bobo, aku nggak bisa mastiin kalau babynya tuh nyaman gitu kan. Jadi harus ada di samping kasur ibunya gitu. Nanti mungkin kalau dia udah 6 bulan bisa kamar ya sayang ya, biar dia belajar sendiri. Iya, gitu. sebenarnya juga kamarnya udah dipersiapkan di bawah. Kalau perlu nanti kita bakal room tour juga. Kalau ada yang tertarik, boleh komen di bawah. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian karena saya mau beres-beres. Ini mau dipindahin ke sini lagi karena itu tuh dekat pintu. Jadi setiap dia buka pintu, walaupun dia nggak selalu kaget, tapi ada kadang-kadang tuh kagetnya. Jadi sementara ini baby sama kita dulu. Jadi kita ubah lagi posisi kamar ini. Nanti kalau udah gede, baby pindah ke kamarnya dia yang ada di bawah. Oke guys. Yaudah, thank you so much for watching. Iya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.